فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepadanya, zat yang pantas untuk disyukuri, zat yang pantas untuk disanjung, dipuji dan diagungkan. Dialah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita dan telah memberikan kepada kita nikmatnya, lalu kita disuruh untuk menyembahnya saja. Kepadanya lah kita meminta pertolongan dan kepadanya lah kita meminta perlindungan dari buruknya amal dan jiwa-jiwa kita. Kepadanya lah kita meminta hidayah petunjuk. Semoga kita mendapatkan hidayah bimbingannya sampai kita mati. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak bisa dipungkiri bahwasanya kebatilan selalu mengalahkan yang hak. Kebatilan selalu unggul. Maksudnya adalah kebatilan itu selalu diminati, disukai oleh manusia, bahkan umat Islam. Bisa kita lihat di dalam kitabullah Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksiat lebih disukai, diminati oleh manusia, bahkan orang-orang Islam. Mereka justru benci dengan kebenaran. Mereka tidak suka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu, tidak punya ilmu agama. Di ayat yang lain Allah katakan walakinna aktsarahum yajhalun. Kebanyakan mereka bodoh dengan agama. Di dalam ayat yang lain Allah katakan walakinna aktsarahum la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak berakal. Kebanyakan mereka tidak faham. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga katakan walakinna aktsarahum
la yashkurun. Kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala bilang wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara mereka yang bersyukur. Dalam ayat yang lain Allah katakan wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan manusia benci dengan al-haq, benci dengan kebenaran. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka orang-orang kafir yang mereka tahu Allah adalah Tuhan, mereka tahu Allah adalah sesembahan, mereka tahu Allah pencipta, tapi mereka tidak beriman, mereka tidak percaya, mereka benci, mereka tolak, mereka lawan al-haq. Itulah realita, itulah fakta. Mereka justru mengatakan am yaquluna an-nabi ayam yaquluna bihi jinnah. Mereka mengatakan Muhammad ini gila. Bal ja'ahum bil haqq, padahal beliau datang membawa kebenaran. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka benci dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenyataannya. Inilah realitanya umat Islam juga hari ini. Yang mohon maaf, kita hanya menyandang nama Islam. Kita hanya mencaplok nama iman. Tapi ternyata mana buktinya? Ketika diajak untuk sholat di masjid, kita tidak mau. Kita tidak suka orang yang ngajak kita. Ketika ada yang bermaksiat kita nasihati, itu dosa, mereka benci. Mereka marah ke kita. Maka malah mereka melawan dan menentang. Ketika kita bilang judi haram, ketika kita bilang miras haram, ketika kita katakan zina haram, mereka bilang itu kan kesenangan kita. Ngapain juga kalian ngurus kita? Urus saja sendiri dirimu. Jangan urus orang lain. Iya, benar. Memang nanti di hari kiamat kita memang urus diri sendiri. Masing-masing kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sebagai seorang muslim, saya sebagai seorang mukmin cinta dengan saudaranya, saya tidak ingin kalau nanti di hari kiamat saya yang sudah tahu ilmunya, saya justru disalahkan karena tidak ingin menyampaikan, atau tidak mau menyampaikan, atau mungkin malu menyampaikan. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man katama ilman aljama'ullah bilijamin min nari yaumal qiyamah. Siapa yang menahan satu ucapan kebajikan al-haq, dia tidak menyampaikan dakwah ini, dia tidak menasihati mereka, tidak memerintahkan mereka kepada yang baik, tidak melarang mereka dari maksiat, apa yang terjadi? Allah akan mengunci mulutnya dengan gembok yang terbuat dari api neraka. Saya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, punya rasa ibah dan kasihan, tidak ingin saudaraku masuk dalam neraka. Itulah orang muslim yang beriman. Orang mukmin bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Maka hak saudaranya adalah nasihat. Kewajiban saudaranya adalah nasihat untuk saudaranya. Dia ajak kepada kebaikan, dia larang dari kemungkaran. Itulah tugas seorang muslim, mukmin, saudara yang lain. Dia cinta. Tapi kenapa hari ini umat Islam tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon maaf, kita sholat cuman sholat Jumat dalam satu minggu. 5 waktu, wallahu a'lam bishawab.
kewajiban kita sebagai seorang muslim, orang mukmin. Tidak boleh ditinggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban salat ketika peristiwa Isra Mi'raj. Pesan atau hikmah daripada perjalanan Nabi menuju Masjidil Aqsa, diangkat ke langit dalam satu malam. Mujizat yang luar biasa. Ada orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj ini atau peristiwa Isra Mi'raj ini. Kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Nabi pergi diangkat ke langit sana sampai Sidratil Muntaha, lalu Allah Subhanahu wa taala ajak bicara kepadanya untuk memberikan kewajiban salat dari 50 sampai turun 5 waktu. Karena ada tawar-menawar dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka jadilah 5 waktu. Kalau seandainya 50 waktu, mungkin kita tidak punya waktu untuk kerja, tidak punya waktu untuk tidur, tidak punya waktu untuk makan. Karena 50 waktu. Dikit-dikit udah sholat. Habis sholat keluar sebentar sholat. Habis sholat keluar sebentar sholat lagi. Nggak ada waktu untuk aktivitas. Alhamdulillah sudah diberikan keringanan. Nabi malu kalau 5 ini dikorting lagi. Nabi malu kepada Allah kalau 5 ini dikurangi 1 saja. Ya Rabb, kalau Nabi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tinggal 5 ini, kenapa kita tidak malu kurangnya sampai 5 waktu? Nggak ada sama sekali sholatnya. Tapi inilah realita kenyataan. Kebanyakan manusia tidak mau ikut dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah syariat. Nabi mengajak kita untuk menjadi muslim yang sempurna, yang dalam kesehariannya 5 waktu harus dijaga, akhlak harus diperbaiki, pergaulan harus diperbaiki, ada amanah, ada jujur, akhlak-akhlak mulia itu dijaga. Jangan sampai curang, menipu, pengkhianat, berbohong. Ini jangan sampai ada dalam diri orang muslim, orang mukmin. Kaum muslimin sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahlu Sunnah wal Jamaah, memang namanya indah dan semua orang pengen menisbatkan dirinya kepada yang namanya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi ternyata memang yang namanya Ahlu Sunnah wal Jamaah dimulai dari jumlah yang sedikit dan akan berakhir juga dengan jumlah yang sedikit. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan keterasingan. Al-ghuraba itu maksudnya jumlahnya sedikit. Siapa mereka al-ghuraba? Mereka adalah qaumun salihun, qalilun fi unasin su'in katsir. Mereka adalah jumlah manusia yang sedikit tapi soleh di tengah-tengah manusia yang tidak soleh, di tengah-tengah manusia yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-ghuraba, itulah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Alladzina yuslihuna an-nasa idza fasada an-nas, atau alladzina yuslihun idza fasada an-nas, mereka yang punya tugas memperbaiki manusia, mengajak kepada kebaikan, melarang dari yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-ghuraba. Rasulullah mengatakan Islam dimulai dengan keadaan gharib, asing, jumlahnya sedikit. Mereka muncul di tengah-tengah manusia yang justru notabene muslim tapi merasa asing dengan saudaranya sendiri. Dia tidak kenal ajaran Rasulullah yang sebenarnya, makanya dia rasa asing dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan kembali asing lagi orang-orang yang seperti ini, sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dianggap asing di tengah masyarakatnya. Jumlah mereka sedikit,
Kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, beruntunglah mereka-mereka yang diasingkan itu. Mereka mendapatkan tuba. Kata para ulama, tuba itu adalah salah satu nama dari surga. Mereka mendapatkan surga tuba bagi orang-orang yang dianggap asing ini. Maka dari itu, ahlu sunnah itu jumlahnya sedikit. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, iftaraqatil yahudu ala 31 firqah. Yahudi berpecah. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasara berpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummati ala 73 firqah. Dan umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semua masuk neraka kecuali satu. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka, satu yang masuk surga. Semua diancam dengan neraka kecuali satu yang selamat masuk surga. Banyak mana yang masuk surga? Satu. Satu saja yang masuk surga. Yang masuk neraka lebih banyak. Karena memang yang tidak bersyukur itu banyak, yang tidak tahu agama itu banyak, yang jahil agama itu banyak, yang malas ibadah itu banyak, yang benci dengan kebenaran itu banyak. Maka memang mereka terancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Cuman satu yang selamat. Itulah al-jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, karena mereka, para sahabat dengar semua masuk neraka, satu yang selamat. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Bertanya kepada Rasulullah, siapa itu al-jamaah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu apa-apa, ini apa-apa, bukan manusia. Nabi tidak memvonis orang, tapi Nabi menyebutkan amalan atau ciri, tanda yang kalau kita ikuti tanda itu, kita yang disebut dengan al-jamaah. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, berjalan di atasnya, itulah al-jamaah. Maka siapapun yang ingin jadi al-jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah, coba telusuri apa yang dimaksud dengan al-jamaah ini. Jalan mereka ini apa? Agama, syariat. Maka jangan pernah benci dengan kebenaran. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Tinggal kita punya kemauan, punya komitmen, iman yang kuat untuk mengikutinya. Jangan banyak bicara, jangan banyak alasan, jangan katakan ini bukan zamannya, ini tidak sesuai dengan kondisi kita, ini bertentangan dengan adat istiadat kita. Memang betul di zaman Nabi juga ada orang yang mengatakan demikian, bahwa Nabi ini sudah gila, bawa ajaran yang bertentangan dengan kebiasaan kita. Maka ini akan kembali ucapan seperti ini, akan muncul lagi di akhir zaman, seperti zaman kita sekarang ini, yang notabene dia muslim tapi dia tidak tahu dengan Islam itu sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, salawatu rabbi wa salamuhu ala abdihi al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis atau diatasnamakan hadis. Padahal ini bukan hadis. Ini adalah ucapan palsu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bunyinya adalah bahwasanya
Kalau tadi hadis yang sahih itu riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa umat Rasulullah terpecah menjadi 73, semua masuk neraka kecuali satu. Ada sebuah riwayat yang dipalsukan, disandarkan kepada Nabi SAW, yang lafadznya adalah kulluha fil jannah illa wahidah. Katanya semuanya di dalam surga, satu yang masuk atau satu yang terancam neraka. Ini hadis palsu. Maka jangan pernah tertipu. Kenapa kita katakan ini palsu? Karena memang bertentangan dengan hadis yang sahih. Al-Quran saja berbicara yang namanya kebenaran pengikutnya pasti sedikit. Yang namanya kebenaran pasti pengikutnya sedikit daripada yang batil ini, yang hawa nafsu ini. Banyak orang yang tidak sholat, banyak orang yang tidak ibadah, banyak orang yang tidak zakat, banyak orang yang tidak puasa. Lebih banyak orang yang tidak puasa. Ada yang cuma puasa pertama Ramadan, satu hari pertama, hari kedua di tengah, hari ketiga di terakhir. Ramadan itu puasa semuanya dari awal sampai akhir. Kecuali kalau Anda uzur sakit, iya nggak ada masalah. Nanti Anda ganti, itu pun tidak langsung kemudian Anda biarkan, tapi Anda akan ganti di hari yang lain, di bulan yang lain ketika Anda sudah sehat dan kuat. Banyak di antara kita yang mengaku muslim tapi tidak jujur, pembohong, pendusta, pengkhianat, mengingkari janji, banyak. Ini akhlak munafik, kebiasaan orang-orang munafik seperti ini. Berbicara suka bohong, berjanji suka mengingkari, diamanahi suka tidak amanah. Itu yang mereka lebih cintai, karena memang setan lebih pintar dari kita, banyak pengikutnya daripada orang yang mengikuti Nabi SAW. Hadis yang tadi itu dibalik dan dikatakan bahwasanya semuanya masuk surga, satu masuk neraka. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis. Nabi SAW selalu jumlahnya sedikit. Ketika Nabi di kota Madinah, ya, atau di Mekah, jumlahnya sedikit, orang kafir banyak. Ketika di Madinah pun demikian. Ketika berperang, di perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, dan perang-perang Nabi, semua jumlah mereka selalu yang paling sedikit. Selalu yang paling sedikit. Perang Badar jumlahnya cuma 300 umat Islam. Perang Uhud jumlahnya 1000. Mereka 300 lawan 1000 ketika perang Badar. Perang Uhud 1000 lawan 3000. Perang Khandaq 3000 lawan 10.000. 3000 umat Islam lawan 10.000. Jauh beda. Pengikut yang hak lebih sedikit daripada yang pengikut kebatilan dan maksiat. Jangan dibalik. Jangan membuat umat jadi bodoh. Jangan membuat umat jadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengatakan demikian, enggak apa-apa, kan umat Islam yang masuk surga lebih banyak daripada yang masuk neraka. Maka ini yang harus kita fahami, siapa sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu kata Al-Imam Abdul Qadir Jailani, Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah, hum ahlul hadis, yaitu ahli hadis. Orang yang berpegang dengan hadis Nabi SAW. Imam Bukhari juga mengatakan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah ta'ifatun zahirina alal haq, sebuah kelompok yang selalu tampak dengan kebenaran, yaitu ahlul hadis, yang selalu cinta dengan hadis, ngamalin hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, yang lurus. Allah membukakan hati kita, melapangkan hati kita untuk menerima sami'na wa ata'na. Kita dengar ayat hadis dan langsung kita amalkan. Jangan banyak alasan dan jangan banyak berkilah. Karena kalau kita berkilah banyak alasan, Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita orang munafik dan bisa jadi benar-benar kita yang membenci Islam padahal kita punya KTP Islam. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang mengingkari, menolak peringatanku, maka dia akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.